Selamat malam semuanya. Saya salah satu ahli waris dari almarhum William Henry Rungkat dan DCLC Masih. Pada kesempatan video ini, saya ingin menceritakan eh, kejahatan atau kebiadaban dari oknum-oknum mafia tanah atau mafia hukum, yang mana kakak saya Yohanes Rungkat adalah korban kriminalisasi atau kejahatan dari oknum-oknum mafia tanah tersebut, di mana kakak saya Yohanes Rungkat ini dituntut pidana oleh seorang pengusaha yang berasal dari kota Palu, yaitu Saudara Robi Chandra. Dia menuntut pidana kakak kami Yohanes Rungkat yang menempati tanah milik orang tua kami. Ini putusannya, dan kakak kami dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 167 KUHP ayat 1. Yang mana sebenarnya justru Saudara Robi Chandra inilah yang melakukan perbuatan pidana. Justru bukti-bukti kejahatan Saudara Robi Chandra itu yang menggelapkan sertifikat milik orang tua kami, namun berani menuntut pidana kakak kami Yohanes Rungkat. Ini suatu keajaiban dunia, salah satu keajaiban dunia. Karena seorang yang melakukan perbuatan pidana, yang merampas milik orang tua kami, kok bisa menuntut pidana orang yang berhak, yaitu ahli waris kakak kami yang menempati tanah milik orang tua kami tersebut, dan kakak kami dinyatakan terbukti bersalah. Terlebih lagi, alat-alat bukti yang dilampirkan oleh Saudara Robi Chandra dalam perkara pidana ini, saya langsung saja. Alat-alat bukti petunjuk yang dilampirkan dalam perkara pidana ini, yaitu AJB sebagai bukti petunjuk kejahatan dari Saudara Robi Chandra, di mana AJB yang dilampirkan dalam perkara pidana ini adalah bukti di mana Robi Chandra ini hanya membeli sebagian dari milik orang tua kami, tapi dia sudah menggelapkan secara keseluruhan sertifikat milik orang tua kami. Ya, saya akan bacakan ya bukti-bukti tersebut yang dia lampirkan. Saya tidak bacakan semuanya, tapi hanya beberapa poin ini yang penting. Di sini dia mendalilkan bahwa dia memperoleh objek yang berada di Jalan Masjid Raya yang ditempati oleh kakak kami Yohanes Rungkat tersebut adalah pembelian langsung dengan penjualnya. Nah, ini 4 kali dengan penjualnya. Di sini dia jelaskan. Yang pertama di sini jelaskan pembelian dengan Saudara Yeni Rintama seluas 938 meter kan berdasarkan AJB nomor 267 tahun 1975. Poin 2, dia jelaskan pembelian dengan William Henry Rungkat, ini orang tua kami, dengan luas 368 meter kan berdasarkan AJB nomor 57 tahun 76. Dan di bawah sini dia jelaskan bahwa berdasarkan poin pembelian poin 1 dan poin 2 ini dia buatkan atau dia gabungkan sehingga mendapatkan SM 93 tahun 1973 dengan luas tanah 1306 meter kan. Saya akan perlihatkan SM 93 yang dikatakan mendapat SM 93 ini menggabungkan kedua AJB yang dia dalilkan dalam perkara pidana tersebut. Ini SM 93. Awal mula utamanya atas nama Yeni Rintama. Saya akan perlihatkan di gambar peta bidang tanah SM 93. Nah, ini fotokopinya yang kami peroleh. Ini SM93 luasnya 1306, dan faktanya ternyata SM93 ini sejak tahun 1973 sudah luas 1306. Nah, ini fakta bukti pertama kebohongan Saudara Robi Chandra bahwa nantinya dia menggabungkan dengan AJB tahun 75 dan tahun 76 sehingga mendapatkan luas 1306 pada SM93 ini. Ternyata luasnya sejak 1300 ini sejak tahun 1973 sudah 1306. Itu fakta kebohongan pertama. Fakta kebohongan kedua, bahwa di dalam AJB 57 yang dia dalilkan pada poin 2 ini, kami sudah menemukan SM milik orang tua kami, karena pada poin 2 ini pembelian Saudara Robi Chandra kepada orang tua kami dengan luas 368 dengan AJB nomor 57 tahun 76 ini pada objek SM 40 tahun 71 milik orang tua kami William Henry Rungkat. Nah, ini SM 40 milik orang tua kami. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menunjukkan juga bahwa dalam perkara pidana ini ada saksi ahli dari BPN Kota Palu di halaman 12. Nah, ini Bapak Ari Kurniawan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Di sini dia menjelaskan bahwa SM93 tahun 73 atas nama Robi Chandra secara yuridis formal, secara administrasi sudah memenuhi unsur-unsur yang ada. Baru satu poin saja tadi saya sudah menjelaskan tentang kebohongan cara Robi memperoleh SM93, sudah mematahkan dalil dari pernyataan dari saksi ahli ini. Dan bukti fakta yang sangat konkret bahwa saksi ahli ini ternyata tidak buka warka tanah milik
orang tua kami, asal usul kepemilikan dari saudara Robi Chandra itu dari orang tua kami. Karena buktinya, faktanya ternyata kakak saya justru pernah menyurat kepada Kepala Kantor Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah untuk dibukakan sertifikat milik orang tua kami atau warga tanah milik orang tua kami, yaitu SM 40 dan SM 840. Sudah menyurat pun ini tidak diberikan ini ya, untuk dalam perkara pidana ini. Pidana yang dituntut oleh saudara Robi Chandra, tapi tidak diberikan. Nah, ini luar biasa permainan mereka. Sudah menyurat secara resmi pun ada tembusannya di sini, tetapi tidak diberikan oleh mereka. Ini persenggolan kejahatan luar biasa. Dan setelah kami memperoleh SM40, ini SM40, belum lama ini kami ketemukan, ternyata dalil-dalil yang saudara Robi Chandra buktikan di dalam perkara pidana ini justru inilah kejahatan, bukti kejahatan dari saudara Robi Chandra tersebut. Nah, AJB 57 yang dia dalilkan pembelian pada objek 40, ini SM40, seharusnya pembelian pada poin 2 ini yang luasnya 398 meter kan, seharusnya dicatat di dalam kolom pencatatan perolehan hak-hak. Ada luas tanah dari SM 40 seluas 368 meter kan yang berkurang dari SM 40. Nah, faktanya tidak dicatat. Dan terlebih lagi pada SM 93 yang saudara Robi dalilkan di dalam perkara pidana tersebut, di sini dikatakan di dalam asal persil, huruf C asal persil poin 3, bahwa SM 93 ini pemisahan dari SM 40. Faktanya dalam SM 40 juga tidak pernah dicatat bahwa ada SM 93 yang diterbitkan atau keluar dipisahkan dari SM 40. Nah, ini kebohongan-kebohongan administrasi yuridis yang dilanggar oleh SM 93. Tetapi saksi ahli mengatakan bahwa itu sudah sesuai administrasi dan yuridis. Nah, ini persenggolan jahat mereka. Pada poin D juga dikatakan di sini dalam SM 93 berdasarkan akte jual beli nomor 234 tahun 73 tanggal 3 Juli 1973, artinya sertifikat 93 atas nama Yani Rintama mulanya ini terbit karena AJB 234 ini, bukan seperti yang saudara Robi dalilkan tersebut. Nah, ini permainan-permainan menabrak aturan cara memperoleh sertifikat yang dilakukan oleh saudara Robi Chandra dan kroni-kroninya. Berikutnya lagi saya akan perlihatkan kejahatan dari Robi Chandra ini pada poin 3. Di sini dia dalilkan bahwa pembelian dengan orang tua kami William Henry Rungkat seluas 611 meter kan. Pada poin 4, pembelian dengan luas 830 meter kan, pembelian dengan kepada orang tua kami. Pembelian pada poin 3 dan 4 ini adalah pembelian pada objek milik orang tua kami yang dengan objek nomor SM 840 yang luasnya 2205. Kami sudah menemukan SM 840. Ini bukti-bukti kejahatan dari oknum-oknum mafia tanah. Ini SM 840 milik orang tua kami. Faktanya ternyata SM 840 ini kalau dibuka warga tanah atau SM 840 ini pada perkara pidana waktu itu, tentunya akan ketahuan kejahatan dari saudara Robi Chandra. Mengapa? Karena ternyata SM 840 ini SM 840, nama orang tua kami William Henry sudah dicoret, sudah digaris per tanggal 18 Juli 1988 dan sudah beralih kepada nama saudara Robi Chandra. Nah, ini luar biasa kebiadaban dari Robi Chandra. Sejak tahun 88 ternyata dia sudah kuasai SM 840 ini. Dan luas tanah 830 pada poin 4 dan 611 pada poin 3, dia sudah buatkan sertifikat, yaitu sertifikat nomor 01175 dengan luas 1442. Ini SM 01175. Itu pun dibuat nanti tahun 2016. Jadi SM 840 pembelian tersebut yang 1450 pada objek SM 840 seharusnya sisa tanah SM objek 840 yang 2205 ini masih ada sisa 763 meter kan. Tetapi faktanya ternyata sisa tersebut tidak dikembalikan tapi digelapkan oleh saudara Robi Chandra, dan SM 840 dia rubah menjadi SM 930. Dan anehnya SM 930 yang asal pertamanya dari 840, sisa dari SM 930 ini dia masukkan menjadi bagian dari sisa SM 93, menunjuk putusan pengadilan negeri
Jadi